Hatiku seketika hancur setelah aku tahu malam pertamaku harus dibagi dua dengan maduku. Teganya kamu berbohong, Mas. Aku tak terima, akan aku balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Hatiku seketika hancur setelah aku tahu malam pertamaku harus dibagi dua dengan maduku. Teganya kamu berbohong, Mas. Aku tak terima, akan aku balas. Cerita ini mengikuti perjalanan hidup Alia, seorang istri muda yang baru menikah dengan Raka, pria yang tampan dan tampak sempurna. Malam pertama pernikahan yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan, berubah menjadi mimpi buruk saat Alia mengetahui rahasia gelap suaminya. Raka diam-diam masih mempertahankan hubungan dengan madunya. Kekecewaan, rasa sakit, dan pengkhianatan menguasai hatinya. Alia yang awalnya penuh cinta, kini berubah menjadi wanita yang cerdas, licik, dan tangguh. Ia menyusun rencana balas dendam untuk menghancurkan kehidupan Raka, madunya, dan orang-orang yang selama ini menindasnya. Cerita ini syarat intrik, pengkhianatan, drama keluarga, dan pembalasan yang menegangkan. Dari penemuan rahasia malam pertama, hingga Alia menguasai kembali kehidupannya, setiap bab menampilkan pergolakan emosi, strategi balas dendam yang menakjubkan, serta kemenangan akhir sang protagonis. Like kalau kamu suka kisah drama, pengkhianatan, dan balas dendam yang menegangkan. Jangan lupa klik tombol like agar aku tahu kamu menikmatinya. Komen, apa yang kamu rasakan ketika Alia mengetahui rahasia malam pertamanya? Tulis komentar kamu di bawah dan bagikan pendapatmu tentang strategi balas dendamnya. Subscribe. Jangan sampai ketinggalan bab selanjutnya. Klik subscribe untuk mengikuti kisah penuh emosi, intrik, dan balas dendam Alia sampai akhir. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Alia menatap dirinya sendiri di cermin. Riasan wajah yang sempurna, rambut tergerai rapi, gaun pengantin putihnya yang mewah menempel di tubuhnya. Ia mencoba tersenyum, namun hatinya berdebar lebih kencang daripada yang bisa diatur. Malam pertama pernikahan seharusnya menjadi momen yang paling manis, penuh cinta, dan janji-janji suci. Namun, sesuatu terasa salah sejak langkah pertama memasuki kamar pengantin. Raka duduk di tepi ranjang, tampak tenang. Senyumnya hangat namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Alia mendekat, menahan napas, berharap semua ini hanyalah kegugupan malam pertama. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Raka berkata dengan nada santai, "Alia, malam ini, aku harus berbagi dengan maduku." Kata-kata itu menghancurkan Alia seketika. Dunia di sekelilingnya terasa runtuh. Jantungnya berhenti sejenak, napasnya tersangkut di tenggorokan, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa bisa dikontrol. "Apa maksudmu?" Suaranya terdengar nyaris berbisik, namun bergetar. Raka hanya menatapnya dengan dingin, seakan ia merasa itu adalah hal yang biasa, seakan Alia tidak punya hak untuk marah, sakit, atau kecewa. Alia merasa seluruh hidupnya hancur dalam hitungan detik.
Malam pertama yang seharusnya indah berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Ia menunduk, menahan air mata, tetapi rasanya tak ada yang mampu menahan amarah dan kepedihan yang membakar dada. Rasa sakit itu bukan hanya karena Raka berselingkuh, tapi karena pengkhianatan itu terjadi pada malam paling sakral, malam yang seharusnya hanya miliknya. Alia menatap Raka, matanya berkilat, suara batinnya menjerit. "Teganya kamu berbohong, Mas, teganya." Alia mencoba tetap tenang, menahan rasa marah agar tidak membuat dirinya terlihat lemah. Namun hatinya berteriak. Seluruh tubuhnya menolak untuk menerima kenyataan ini. Ia merasakan kombinasi rasa sakit, marah, dan dendam yang menumpuk menjadi satu, menciptakan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tekad untuk tidak membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Ia melangkah mundur, mengatur napasnya, dan mengumpulkan keberanian. Alia tahu, malam ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia harus menghadapi kenyataan pahit, merencanakan balas dendam, dan membuktikan bahwa ia bukan wanita yang bisa diinjak-injak begitu saja. Saat Raka mencoba mendekat, Alia menahan tangannya, menatapnya dengan mata yang penuh bara kemarahan dan kesedihan. Ia tidak ingin Raka merasa lega. Ia tidak ingin Raka merasa semua ini bisa berlalu. Malam itu, Alia menyadari satu hal. Hatinya memang hancur, tapi dari puing-puing itu, sebuah kekuatan baru mulai lahir. Kekuatan yang akan membuat Raka dan madunya menyesal sepanjang hidup mereka. Malam itu, kamar pengantin yang seharusnya menjadi saksi cinta Alia dan Raka berubah menjadi penjara hatinya sendiri. Gaun pengantin yang dulu membuatnya merasa seperti putri di cerita dongeng kini terasa menekan tubuhnya. Seakan setiap lapisan kain itu menambah berat beban emosional yang ia pikul. Alia duduk di tepi ranjang, menatap lantai berkarpet putih yang kini tampak kotor oleh kekecewaan yang menumpuk. Ia mencoba mengingat senyum Raka saat mereka berfoto bersama, saat Raka memegang tangannya dan berbisik kata-kata manis tentang masa depan. Semua itu dulu terasa hangat, membuat hatinya meleleh. Kini, kenangan itu seperti jarum yang menusuk terus-menerus, meninggalkan rasa sakit yang tak tertahankan. Setiap kata manis yang ia dengar sebelum menikah terasa palsu, seakan hanya dipentaskan untuk menipu hatinya. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan tangis yang ingin meledak. Tapi air mata tidak cukup untuk meredakan amarah dan kepedihan yang membakar dadanya. Ia merasakan kombinasi sakit hati dan pengkhianatan begitu mendalam, sampai-sampai napasnya terasa sesak. Hatinya terasa seperti dihancurkan oleh sekumpulan batu yang beratnya tak terkira. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju jendela. Angin malam yang sejuk menyapu rambutnya, namun tidak mampu menenangkan badai yang terjadi dalam dirinya. Alia menatap langit gelap, berusaha mencari jawaban. Mengapa Raka tega berbohong? Mengapa ia harus dibagi malam pertamanya dengan madunya, seseorang yang tidak pernah ia kenal sebelumnya? Dunia Alia seperti runtuh dalam satu detik. Kenangan indah tentang masa-masa mereka berpacaran tiba-tiba muncul. Raka yang selalu memujinya, Raka yang katanya tulus mencintainya, Raka yang berjanji akan menjaganya seumur hidup. Semua itu kini terasa seperti topeng yang menutupi wajah asli seorang pria yang licik. Rasa sakit itu begitu menusuk, membuat Alia merasa seakan seluruh eksistensinya dipermainkan. Namun, di tengah tangisan dan amarah, Alia menyadari sesuatu. Rasa sakitnya tidak bisa membunuhnya, malah membangkitkan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bara kecil dalam hatinya mulai berubah menjadi api, dan api itu adalah tekad. Tekad untuk membalas. Tekad untuk menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa diinjak-injak begitu saja. Ia mengingat semua kelemahan Raka yang pernah ia lihat, semua kebiasaan kecil yang selama ini dianggapnya lucu atau manis. Kini,
Hal-hal itu menjadi senjata potensial dalam rencana yang mulai terbentuk dalam pikirannya. Alia mulai menyusun strategi secara mental. Bagaimana mengetahui lebih banyak tentang madunya, bagaimana mengekspos kebohongan Raka, bagaimana membuat mereka merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dari yang ia rasakan malam itu. Alia duduk kembali di tepi ranjang, memandang tangannya yang gemetar. Ia merasa marah pada diri sendiri karena pernah percaya sepenuhnya pada Raka. Namun marah itu segera berubah menjadi fokus. Ia tahu ia tidak bisa lemah, tidak bisa menangis terus-menerus tanpa melakukan sesuatu. Malam pertama ini, yang direncanakan sebagai awal kebahagiaan, kini menjadi awal dari revolusi pribadi Alia. Ia menutup mata, membayangkan rencana balas dendamnya secara detail. Bagaimana cara memata-matai gerak-gerik Raka, bagaimana membuat madunya lengah, bagaimana membalikan posisi sehingga Raka dan madunya merasa terpojok. Setiap skenario muncul di pikirannya, satu demi satu, hingga malam terasa semakin panjang. Tiba-tiba rasa lelah fisik menghampirinya, tapi Alia tetap terjaga. Tangannya menelusuri kain gaun pengantin yang hangat dan lembut, mengingatkannya pada pernikahan yang ia impikan, pernikahan yang kini ternodai. Ia menghirup napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum bahagia, tapi senyum yang menandakan kekuatan yang baru lahir dalam dirinya. Raka, kau telah menghancurkan hatiku, tapi dari puing-puing ini, aku akan bangkit. Aku akan membuatmu menyesal. Aku akan membuat kalian berdua merasakan sakit yang sama, bahkan lebih buruk. Bisiknya pelan, suaranya bergema di kamar yang sepi. Malam itu, Alia tidur dengan mata terpejam tapi pikiran yang bergejolak. Memikirkan setiap langkah balas dendam yang akan ia ambil, mempersiapkan diri untuk mengubah kesedihan menjadi kekuatan yang tak terbendung. Dan di tengah gelapnya malam, Alia tahu satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam pertama yang seharusnya menjadi simbol cinta kini menjadi titik balik yang akan menentukan seluruh nasibnya. Dan Alia siap menghadapi segalanya, tidak lagi sebagai istri yang naif, tapi sebagai wanita yang penuh tekad dan dendam yang membara. Sejak malam pertama itu, Alia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan Raka dan madunya muncul di benaknya, menari-nari seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Namun malam itu, rasa sakit berubah menjadi rasa ingin tahu yang tajam. Ingin tahu siapa sebenarnya madunya, apa yang membuat Raka masih terikat, dan seberapa dalam kebohongan ini berlangsung. Pagi berikutnya, dengan wajah pucat namun mata yang menyala penuh tekad, Alia mulai mengamati Raka dari jarak dekat. Setiap gerak-geriknya, setiap tatapan, setiap pesan yang muncul di ponselnya dicatat dalam hati Alia. Ia mulai mencari pola, mencoba memahami bagaimana Raka menyembunyikan sesuatu yang begitu besar. Ia menyadari bahwa untuk membalas, ia harus mengetahui semua rahasia tersembunyi itu. Alia pun mulai menyelidiki kehidupan sosial Raka dengan lebih hati-hati. Ia menanyakan hal-hal kecil dengan nada polos, mengamati reaksi Raka. Setiap kebohongan kecil yang terlontar, setiap kekakuan dalam senyumannya, menjadi petunjuk. Ia menuliskan semuanya dalam catatan rahasia yang selalu ia bawa, menyiapkan strategi balas dendam secara perlahan. Hari demi hari, Alia menemukan pola yang mengerikan. Raka tidak hanya memiliki madunya, hubungan itu terjalin lama, terencana, dan penuh manipulasi. Alia mengetahui bahwa madunya memiliki akses ke banyak hal yang seharusnya milik Alia. Bahkan beberapa hadiah dari Raka untuk Alia ternyata pernah dialihkan ke madunya. Satu malam, Alia diam-diam membuka laci Raka yang jarang disentuh. Di dalamnya, ia menemukan beberapa dokumen, pesan singkat yang disimpan, dan foto-foto yang menegaskan semua kecurigaannya. Ia melihat foto Raka dan madunya yang diambil secara diam-diam, bukti bahwa Raka telah hidup dalam kebohongan sejak awal. Setiap dokumen itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Namun di balik itu, rasa sakit itu mulai berubah menjadi energi untuk balas dendam. Alia menangis dalam diam, bukan hanya karena pengkhianatan yang ia temukan, tetapi juga karena kesadaran bahwa selama ini ia terlalu percaya. Namun air mata itu segera diganti dengan rasa fokus. Ia tahu,
Bukti-bukti ini adalah senjata terkuatnya. Dengan bukti di tangan, Alia bisa merencanakan balas dendam yang tidak hanya menghancurkan Raka, tetapi juga madunya dan siapapun yang membela mereka. Ia mulai memetakan strategi. Setiap langkah Raka dan madunya dicatat, kelemahan mereka dianalisis, dan rencana pembalasan perlahan dibangun. Alia bahkan berpikir tentang cara membuat Raka merasa bersalah, membuat madunya panik, dan memanipulasi situasi sehingga mereka tidak akan pernah bisa lepas dari jebakan emosional yang telah ia rancang. Hari demi hari, Alia merasa semakin kuat. Setiap rahasia yang terungkap menambah keberaniannya. Ia mulai menyadari bahwa rasa sakitnya bukan akhir dari segalanya, melainkan titik awal dari sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang lahir dari luka, dikhianati, tapi juga dari kecerdikan dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Malam itu, setelah menatap bukti-bukti yang ditemukan, Alia duduk di tepi ranjang dengan pandangan yang lebih tajam, lebih dingin, dan lebih fokus daripada sebelumnya. Ia menyadari satu hal penting. Ia tidak lagi menjadi wanita yang naif dan terluka. Ia telah berubah menjadi wanita yang cerdas, tangguh, dan berani. Wanita yang siap membalas pengkhianatan dengan cara yang paling menyakitkan dan efektif. Dan di tengah kegelapan malam, Alia menulis di buku catatannya, "Raka, malam pertama ini kau curi dari tanganku. Tapi percayalah, setiap rahasia yang kau sembunyikan, setiap kebohongan yang kau lakukan, akan aku ungkap. Dan ketika itu terjadi, kau akan menyesal telah pernah berpikir bahwa aku lemah." Malam itu Alia tidur dengan perasaan campur aduk, sedih, marah, tapi lebih dari semuanya, penuh tekad. Ia tahu perjalanan balas dendamnya baru saja dimulai, dan rahasia tersembunyi ini adalah kunci untuk menghancurkan kebohongan yang selama ini menindasnya. Setelah menemukan bukti-bukti tersembunyi Raka, Alia tidak bisa lagi menahan badai emosi yang membuncah di dadanya. Tangisnya pecah, bukan hanya karena sakit hati, tetapi karena rasa pengkhianatan yang begitu dalam, yang menembus hingga ke inti jiwanya. Air mata itu bukan sekadar cairan, melainkan simbol dari hatinya yang hancur, dari mimpi-mimpi yang kini musnah dalam sekejap. Ia duduk di lantai kamar pengantin, punggung menempel di dinding, tubuhnya gemetar hebat. Suara tangisnya bergema di ruangan yang sunyi, seolah seluruh dunia mendengarkan kesedihan yang menumpuk di dadanya. Alia memikirkan malam pertama yang seharusnya menjadi kenangan indah, kini tercemar oleh kebohongan yang tidak bisa ia terima. Namun di tengah tangis yang tak tertahankan itu, ada bara lain yang mulai muncul, bara kemarahan yang membakar setiap sel dalam tubuhnya. Setiap tetes air mata terasa panas, membakar hatinya sekaligus memantik tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa rasa sakit ini tidak akan membunuhnya. Justru, ia akan menjadi kekuatan. Alia mengingat kembali semua momen manisnya dengan Raka. Setiap janji yang diucapkan dengan tulus tapi kini terasa hampa. Ia membayangkan Raka memeluk madunya, tersenyum padanya, menyentuhnya dengan cara yang seharusnya ia lakukan padanya. Menyentuhnya dengan cara yang seharusnya ia lakukan padanya. Gambaran itu membuat amarahnya memuncak, membakar setiap kenangan palsu yang dulu menyamarkan kenyataan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan membayangkan skenario balas dendam yang mungkin ia lakukan. Setiap langkahnya dipikirkan dengan cermat, membuat Raka dan madunya panik, membuat mereka menyesal, dan menunjukkan bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan. Air mata yang mengalir kini bercampur dengan tekad. Alia merasakan peralihan yang aneh dalam dirinya. Tangisan itu tidak lagi semata-mata ekspresi kelemahan, melainkan proses transformasi. Setiap tetes air mata membakar sisi emosionalnya, melunturkan rasa takut, membakar rasa percaya yang salah, dan meninggalkan dirinya yang baru, wanita cerdas, penuh strategi, dan berani menghadapi pengkhianatan dengan penuh perhitungan. Ia mulai menuliskan rencana-rencananya di buku catatan rahasia. Catatan tentang gerak-gerik Raka, pola komunikasi madunya, kekuatan dan kelemahan mereka berdua. Alia menulis detail demi detail, menyiapkan jebakan psikologis yang akan membuat mereka merasa terpojok. Setiap ide yang muncul membuat hatinya lebih ringan. Ia mulai merasa bahwa penderitaan ini akan menjadi senjata paling ampuhnya.
Seiring malam berjalan, Alia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Mata yang sembab, pipi yang basah oleh air mata. Namun tatapan itu bukan tatapan seorang korban. Itu adalah tatapan seorang wanita yang sedang menyusun strategi, seorang wanita yang siap mengambil alih kendali atas hidupnya, dan seorang wanita yang akan membuktikan bahwa pengkhianatan tidak pernah bisa menang atas tekad yang lahir dari rasa sakit. Ia menghela napas panjang, membiarkan sisa tangis mengalir, lalu mengusap wajahnya. Malam itu, Alia tidur dengan hati yang masih hancur, tapi dengan pikiran yang lebih tajam dari sebelumnya. Air mata yang membakar itu telah berubah menjadi bahan bakar untuk rencana yang akan menghancurkan Raka dan Madunya secara emosional dan psikologis. Dalam hati kecilnya, Alia bersumpah, "Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, Raka. Kau pikir aku lemah? Kau pikir aku tidak akan bertindak? Tunggu saja. Suatu hari, kau akan merasakan sakit yang sama, bahkan lebih pedih daripada yang kurasakan malam ini." Malam itu menjadi saksi awal dari transformasi Alia. Air mata yang membakar bukan lagi tanda kelemahan, tetapi simbol kelahiran seorang wanita baru. Wanita yang terluka, namun cerdas, tangguh, dan haus akan keadilan serta balas dendam. Dari kesedihan itu, lahirlah kekuatan yang akan menaklukkan pengkhianatan yang menimpa hidupnya. Pagi itu, matahari menembus tirai kamar pengantin dengan lembut, tetapi sinarnya tidak mampu menembus kegelapan hati Alia. Seluruh tubuhnya masih terasa lelah, jiwanya hampa, dan pikirannya kacau karena malam pertama yang hancur. Setiap detik, setiap ingatan tentang Raka dan Madunya kembali muncul, menusuk hatinya seolah ingin memastikan rasa sakitnya tidak pernah hilang. Namun Alia tahu, tenggelam dalam kesedihan bukanlah pilihan. Ia harus bertindak. Ia harus merencanakan balas dendam yang sempurna. Dengan langkah pelan namun mantap, Alia memutuskan keluar rumah untuk menenangkan diri. Ia memilih berjalan ke kafe favorit yang dulu sering ia kunjungi bersama teman-teman lama, berharap udara pagi dan secangkir kopi panas bisa meredakan ketegangan yang mencekam dadanya. Saat ia melangkah di trotoar, pikirannya terus menganalisis Raka, gerak-geriknya semalam, nada suaranya, senyum dinginnya yang menipu, bahkan cara ia memandang Alia dengan pura-pura sayang. Semua itu kini tersusun dalam benaknya seperti potongan puzzle yang akan ia gunakan untuk balas dendam. Saat Alia melintas di pintu kafe, tiba-tiba ia mendengar suara yang membuatnya berhenti sejenak. "Lia? Alia? Is that you?" Suara itu penuh kejutan, hangat, dan familiar. Ia menoleh, dan matanya bertemu dengan Nadia, teman lama yang dulu selalu ada untuknya. Wajah Nadia memancarkan kaget, tapi juga kekaguman, seolah melihat Alia yang dulu rapuh kini mulai berbeda. Alia menatap Nadia, sejenak terdiam. Ada perasaan campur aduk, lega, senang, dan sedikit was-was. Ia tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. "Nadia." "Iya, aku. Lama tidak bertemu," jawabnya. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. Hatinya berdebar cepat karena ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Ini bisa menjadi titik balik dalam perjalanannya menghadapi pengkhianatan Raka. Mereka duduk di sudut kafe yang sepi. Alia mulai menceritakan segalanya, perlahan tapi rinci. Malam pertama yang hancur, pengkhianatan yang ia temukan, Madunya yang tersembunyi, dan rasa sakit yang membara di dalam hatinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi emosi yang tak terbendung. Namun juga ada ketenangan yang baru ia sadari. Nadia mendengarkan dengan seksama, kadang menghela napas panjang, kadang menatap Alia dengan mata yang bersinar, mata yang menandakan empati, dukungan, sekaligus kekaguman atas keberanian Alia menghadapi kenyataan yang pahit. "Lia, aku tidak akan bohong. Aku tahu Raka. Aku tahu bagaimana dia bermain dengan hati wanita. Dan kau lebih pintar dari yang dia kira. Kau bisa mengalahkannya," kata Nadia sambil menepuk bahu Alia. Suara itu seperti gelombang energi yang menembus kehampaan di hati Alia. Ia merasa ada secercah sinar di tengah malam gelap yang menelan hidupnya. Percakapan mereka berlanjut selama berjam-jam. Alia membuka catatan mental tentang gerak-gerik Raka, kebiasaan Madunya,
pola komunikasi mereka. Nadia memberi saran, strategi, dan ide-ide konkret, cara mengamati tanpa ketahuan, memanfaatkan jejaring sosial, menjebak psikologi madunya, dan menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat untuk memanipulasi situasi. Setiap saran Nadia dicatat Alia dengan rinci. Setiap ide menjadi senjata yang akan ia gunakan untuk membalikkan keadaan. Alia merasa ada kelegaan yang aneh, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kini ia tidak sendirian. Ia memiliki sekutu yang cerdas, yang tahu seluk-beluk kehidupan sosial dan psikologi pria seperti Raka. Kelegaan itu berubah menjadi energi yang membara, hatinya terasa lebih ringan, tapi pikirannya lebih tajam, lebih waspada, dan lebih fokus pada misi balas dendamnya. Nadia kemudian berbicara tentang taktik lebih mendalam, cara membuat madunya lengah di depan umum, cara membuat Raka merasa bersalah tanpa bisa mengelak, dan bagaimana menciptakan situasi di mana keduanya akan saling menghancurkan sendiri. Alia mencatat semuanya, merasakan detak jantungnya berpacu bukan karena ketakutan, tapi karena kegembiraan, sebuah kegembiraan gelap yang lahir dari rasa sakit dan dendam yang akan ia wujudkan. Sebelum berpisah, Nadia menggenggam tangan Alia dengan erat. Ingat, Lia, kau kuat. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Jangan biarkan mereka menguasai hidupmu. Aku akan membantumu sampai kau menang. Kata-kata itu menembus hati Alia, membakar semangat yang sebelumnya redup karena pengkhianatan. Ia tersenyum dengan tegas. Untuk pertama kalinya sejak malam pertama yang hancur, merasa siap menghadapi semua. Setelah pertemuan itu, Alia pulang dengan langkah mantap. Setiap pikiran tentang Raka dan madunya kini disertai strategi konkret. Ia menyusun skema di kepalanya, memikirkan setiap kemungkinan reaksi mereka, setiap langkah yang akan menjerat mereka. Ia menyadari bahwa menghadapi pengkhianatan tidak cukup dengan marah atau menangis. Ia membutuhkan kecerdikan, kesabaran, dan sekutu yang memahami permainan psikologi. Malam itu, di kamar yang sama tempat hatinya dulu hancur, Alia menatap cermin. Matanya tidak lagi sembab, namun penuh tekad, perhitungan, dan kekuatan baru. Ini baru permulaan, bisiknya pada diri sendiri. Mereka pikir bisa mengalahkanku, tapi mereka salah. Aku memiliki strategi, kekuatan, dan sekutu. Mereka tidak akan pernah menang atasku. Pertemuan tidak terduga itu bukan hanya menguatkan Alia, tapi membuka babak baru dalam hidupnya. Babak perencanaan balas dendam yang lebih matang, lebih cerdas, dan lebih menakutkan bagi Raka dan madunya. Dari rasa sakit lahirlah kekuatan, dari pengkhianatan lahir strategi, dan dari pertemuan itu lahirlah sekutu yang akan menentukan nasib mereka semua. Beberapa hari setelah pertemuan yang menentukan dengan Nadia, Alia mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Hatinya yang dulu hancur kini terbakar oleh tekad dan rencana yang matang. Setiap detik, setiap gerak-gerik Raka dan madunya yang ia amati menjadi bagian dari strategi balas dendam yang perlahan ia rancang. Ia menyadari satu hal, balas dendam bukan sekadar marah atau menangis, tapi sebuah seni merancang psikologi, memanipulasi situasi, dan memanfaatkan kelemahan lawan secara sempurna. Pagi itu, Alia berdiri di depan cermin kamar pengantin. Matanya merah dan sembab, namun tatapannya berbeda. Ia menatap pantulan dirinya, bukan dengan kelemahan, tapi dengan ketajaman. Ia menyisir rambut panjangnya, menata pakaian sederhana tapi rapi, memastikan penampilan luar menunjukkan ketenangan yang palsu, sementara pikirannya sibuk dengan strategi rumit di dalam kepala. Setiap gerak tubuh, setiap ekspresi wajah, harus diperhitungkan agar tidak meninggalkan petunjuk sedikit pun. Langkah pertamanya adalah memata-matai komunikasi Raka. Alia diam-diam memeriksa pola komunikasi Raka dengan madunya, menelusuri setiap pesan, setiap panggilan telepon, bahkan waktu pengiriman. Ia mencatat semuanya dengan detail ekstrim. Jam, menit, kata-kata spesifik, emotikon yang digunakan, bahkan nada pesan. Setiap informasi yang didapat seperti emas yang akan ia gunakan untuk menjerat mereka. Alia tahu bahwa bukti kecil bisa menjadi senjata besar jika digunakan dengan tepat. Setelah itu, Alia mulai mengamati kebiasaan madunya. Ia memperhatikan semua hal kecil,
parfum yang digunakan, pakaian favorit, jam-jam keluar rumah, kebiasaan menggunakan media sosial, hingga cara madunya berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Semua ini dicatat dalam buku catatannya. Alia membuat peta harian perilaku madunya, menyusun jadwal yang memungkinkan ia memantau dan mengekspos kelemahan secara diam-diam. Hari demi hari, Alia berlatih kesabaran. Ia menunggu momen yang tepat, menyusun jebakan kecil yang akan memunculkan kegelisahan tanpa mereka sadari. Ia menempatkan dirinya di titik-titik strategis, di kafe yang biasa dikunjungi Raka, di toko tempat madunya sering berbelanja, bahkan di jalur pulang pergi mereka, tanpa meninggalkan jejak. Setiap detail dianalisis. Jika Raka menunjukkan sinyal gugup atau madunya tampak gelisah, Alia mencatatnya, menambah lapisan informasi untuk strategi yang lebih besar. Alia juga memanfaatkan media sosial sebagai senjata psikologis. Ia mulai menyusun akun anonim, memposting hal-hal yang membuat madunya curiga, menebar kabar samar yang menimbulkan rasa ketidakamanan. Setiap respons dicatat, dianalisis, dan digunakan untuk langkah berikutnya. Ia menyadari bahwa Raka dan madunya adalah orang yang mudah panik ketika merasa rahasia mereka terancam, dan disitulah kelemahan mereka. Di malam hari, Alia menyiapkan langkah konkret, pesan anonim dan peringatan samar untuk madunya. Ia menulis pesan dengan hati-hati, menggunakan kata-kata yang memicu rasa takut dan cemas, tapi tidak terlalu jelas. Tujuannya adalah membuat madunya merasa dunia mereka tidak lagi aman, membuat mereka mulai saling curiga, dan membuat Raka kehilangan kendali. Alia menyaksikan dari jauh ketika pesan itu mulai beraksi. Tatapan gelisah madunya, telepon yang sering diperiksa, kebingungan yang perlahan menguasai rumah tangga mereka. Keberhasilan kecil itu memberi Alia energi. Ia merasakan kepuasan yang aneh, bukan karena senang melihat penderitaan orang lain, tapi karena tekadnya mulai membuahkan hasil. Ia menyadari bahwa setiap strategi harus dijalankan dengan cermat, setiap langkah harus diperhitungkan, dan setiap pukulan psikologis harus tepat sasaran. Malam itu, Alia duduk di meja kerjanya, menatap catatan, pesan, foto, dan dokumen yang telah dikumpulkan. Ia menyusun rencana jangka panjang, tidak hanya membuat mereka panik, tetapi membuat mereka merasakan ketakutan, penyesalan, dan kegelisahan yang berkelanjutan. Ia mengatur jadwal balas dendam yang sistematis, memastikan setiap langkah memiliki efek domino terhadap Raka dan madunya. Sebelum tidur, Alia menatap cermin kamar. Mata yang sembab kini penuh ketajaman, perhitungan, dan kekuatan baru. Ia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara pelan namun tegas. Ini baru permulaan. Setiap langkahku akan terukur. Setiap pukulan akan tepat sasaran. Kalian akan menyesal telah mengkhianatiku, dan aku akan menikmati setiap detik kalian merasakan akibatnya. Di luar, dunia tetap berjalan normal, tetapi Alia tahu bahwa ia telah memulai perang diam-diam yang akan menghancurkan Raka dan madunya secara perlahan namun pasti. Balas dendam pertamanya hanyalah permulaan, langkah awal dari strategi yang akan membuat mereka tidak pernah aman, tidak pernah nyaman, dan tidak pernah bisa melupakan Alia. Malam itu, Alia tidur dengan rasa puas yang kompleks, tidak bahagia, tidak lega, tapi percaya diri. Setiap rasa sakit, setiap air mata, telah diubah menjadi kekuatan dan strategi. Ia tahu, ketika waktu yang tepat datang, pukulan balas dendamnya akan membuat Raka dan madunya tersudut, kalah, dan menyesal seumur hidup. Dari kegelapan lahirlah kekuatan yang luar biasa, dan Alia kini siap menghadapi semuanya. Hari itu, udara pagi terasa berat bagi Alia, seolah dunia pun menahan napas mengetahui bahwa hari ini ia akan memulai langkah pertama dari balas dendam yang telah ia rencanakan matang-matang. Beberapa hari terakhir dipenuhi dengan pengamatan, analisis, dan persiapan strategis. Setiap gerak-gerik Raka, setiap kebiasaan madunya, bahkan pola komunikasi sekecil apapun telah ia catat dengan rinci di buku catatan rahasia yang kini menjadi senjata tak ternilai. Pagi itu, Alia berdiri di depan cermin kamar pengantin. Matanya menatap pantulan diri sendiri dengan ketajaman yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Rambutnya yang panjang disisir rapi, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, pakaian sederhana namun elegan,
Semua itu bukan hanya untuk penampilan, tapi untuk menutupi badai yang berkecamuk di dalam dirinya. Setiap gerakan harus terlihat biasa, setiap senyum harus tampak natural, agar Raka tidak menaruh curiga sedikitpun. Langkah pertama adalah pesan misterius untuk madunya. Alia menulis dengan hati-hati, kata-kata yang samar, tetapi cukup menimbulkan rasa takut dan cemas. Ia memastikan pesan itu tidak menuduh, tidak menunjukkan identitas, hanya menimbulkan ketidakpastian. Aku tahu rahasia kalian. Jangan berpikir kalian aman. Pesan itu dikirim, dan Alia menunggu dengan napas tertahan. Reaksi madunya datang lebih cepat dari yang Alia perkirakan. Tatapan cemas muncul di wajahnya. Telepon diperiksa berulang kali. Langkahnya terasa tegang. Bahkan ia mulai membatasi gerakannya. Raka, di sisi lain, mulai merasakan kegelisahan madunya. Tapi ia tidak tahu penyebabnya. Alia menyaksikan dari jauh, hati dan pikirannya bersatu. Rasa sakit dan amarah yang dulu membelenggunya kini berubah menjadi strategi yang berjalan sempurna. Untuk menambah tekanan, Alia memanfaatkan media sosial sebagai alat psikologis. Ia membuat akun anonim, menyebarkan petunjuk samar tentang rahasia mereka, mentag lokasi-lokasi yang sering dikunjungi, dan menulis pesan halus yang seolah mengintai mereka. Madunya mulai merasa ada mata yang selalu mengawasi, dan Raka mulai menunjukkan tanda panik. Tatapannya sering kosong, alisnya berkerut, dan senyumnya kehilangan ketenangan yang biasa. Selain itu, Alia menggunakan lingkungan sekitar sebagai senjata tambahan. Ia memanfaatkan teman lama Raka yang ia yakini bisa menjadi alat tekanan psikologis, memberi isyarat halus tentang perilaku aneh tanpa mengungkapkan identitasnya. Teman-teman Raka mulai memperhatikan tingkah laku yang biasanya dianggap normal, dan Raka pun mulai gelisah, tidak menyadari bahwa ia sedang masuk perangkap psikologis Alia. Hari itu penuh dengan ketegangan. Alia bergerak diam-diam, mengamati reaksi mereka, mencatat setiap gerakan, nada suara, dan ekspresi wajah. Ia memanfaatkan setiap detail untuk merencanakan langkah berikutnya. Ia merasakan campuran antara kepuasan dan adrenalin. Melihat mereka gelisah adalah bukti bahwa rencananya berhasil, tetapi ia tahu ini baru awal. Malam harinya, Alia duduk di meja kerja, menatap catatan, foto, dan pesan yang telah dikumpulkan. Ia menyiapkan skema untuk serangan kedua yang lebih dramatis. Ia tahu, agar balas dendamnya efektif, setiap pukulan harus terukur. Tidak terlalu cepat hingga mereka bisa mengantisipasi, tidak terlalu lambat hingga kehilangan momentum. Strategi ini adalah permainan kesabaran dan kecerdikan, dan Alia menikmati setiap detiknya. Sebelum tidur, Alia menatap cermin sekali lagi. Matanya tidak sembab, tidak marah, tetapi bersinar dengan ketajaman dan kecerdikan. Ia berbicara pelan pada diri sendiri. Ini baru permulaan. Setiap langkahku terukur. Setiap pukulan akan tepat sasaran. Kalian akan menyesal telah mengkhianatiku, dan aku akan menikmati setiap detik kalian merasakan akibatnya. Di luar, dunia berjalan normal. Orang-orang tidak menyadari bahwa Alia telah memulai perang psikologis yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Serangan pertama hanyalah percikan kecil, tetapi percikan itu telah menyalakan api ketakutan dalam kehidupan Raka dan madunya. Alia tidur malam itu dengan campuran lega, puas, dan tekad yang membara, karena ia tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai, dan setiap langkah berikutnya akan lebih dramatis, lebih menegangkan, dan lebih menghancurkan psikologi mereka. Sejak keberhasilan serangan pertamanya, Alia merasa kekuatannya mulai tumbuh dari rasa sakit dan pengkhianatan yang menghancurkan hatinya. Namun, ia sadar, kemenangan kecil itu hanyalah awal. Balas dendam yang sebenarnya harus bersifat total, membuat Raka dan madunya merasa dunia mereka terguncang, tidak aman, dan penuh ketidakpastian. Pagi itu, udara terasa berat dan sunyi seolah ikut menahan napas menunggu langkah Alia. Alia menatap cermin kamar pengantin lama, meneliti pantulan dirinya. Mata merah dan sembabnya hari-hari sebelumnya kini digantikan oleh tatapan tajam, penuh tekad. Rambut panjangnya disisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan yang memikat. Namun di baliknya tersembunyi badai strategi dan dendam yang siap meledak.
Ia menghela napas panjang, menenangkan diri, menyiapkan mental untuk hari yang akan menentukan babak baru perangnya. Langkah pertama hari itu adalah memperluas serangan psikologis melalui pesan anonim dan media sosial. Alia menulis pesan-pesan yang lebih spesifik, lebih provokatif, namun tetap misterius. Kata-kata itu menyentuh titik lemah Madunya, rasa takut akan rahasia yang terbongkar, kecemasan bahwa Raka mungkin mulai curiga, dan ketidakamanan yang ia sendiri tidak sadari. Pesan-pesan itu dikirim dengan waktu yang acak, membuat Madunya merasa selalu diawasi, selalu berada di bawah tekanan. Madunya mulai terlihat ketakutan. Telepon diperiksa berulang kali, langkahnya lebih cepat, tatapannya gelisah, dan ia mulai menanyakan hal-hal aneh kepada Raka. Raka, di sisi lain, mulai merasakan ketegangan ini, tetapi ia masih tidak menyadari siapa yang berada di balik semuanya. Alia mengamati dari jauh, merasa kepuasan aneh, bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena strategi yang ia susun dengan penuh perhitungan berjalan sempurna. Tidak berhenti di situ, Alia memanfaatkan lingkungan sosial mereka sebagai alat tekanan tambahan. Ia menghubungi teman-teman dekat Raka dan Madunya, memberi isyarat halus tentang perilaku yang tidak biasa tanpa menyingkap identitasnya. Perlahan, mereka mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tampak normal. Desas-desus kecil mulai muncul, membentuk ketegangan sosial yang tak kasat mata. Raka mulai gelisah, matanya sering kosong, dan senyumnya tampak kaku. Madunya semakin panik, tidak tahu dari mana tekanan itu datang. Alia juga meningkatkan pengawasan fisik dan pergerakan. Ia menempatkan diri di titik-titik strategis, kafe yang sering dikunjungi Raka, jalan pulang pergi Madunya, toko langganan mereka. Dari kejauhan, ia mengamati setiap interaksi, setiap ekspresi, dan setiap nada suara. Ia memotret dan mencatat semuanya, membuat catatan detail tentang kebiasaan, reaksi, dan pola perilaku yang akan ia gunakan untuk langkah berikutnya. Setiap gerakannya dipelajari, dianalisis, dan direncanakan. Intensifikasi berikutnya adalah manipulasi psikologis tingkat lanjut. Alia menciptakan skenario di mana Madunya merasa terkendali oleh ancaman yang tidak terlihat. Pesan-pesan samar, petunjuk dari lingkungan sekitar, dan desas-desus sosial digabungkan menjadi lingkaran ketakutan yang membelenggu. Madunya menjadi mudah panik. Raka menjadi frustrasi karena tidak mampu menenangkan situasi. Alia, dari jauh, menilai setiap reaksi, mengidentifikasi kelemahan yang akan dieksploitasi lebih lanjut. Setiap malam, Alia duduk di meja kerja, menatap catatan, foto, pesan, dan dokumen yang dikumpulkan. Ia menyusun skema serangan berikutnya, lebih dramatis, lebih menakutkan, dan lebih terarah. Ia merencanakan efek domino, di mana satu kesalahan Madunya akan memicu kepanikan yang lebih besar pada Raka, yang pada gilirannya akan menciptakan konflik internal dan kerusakan psikologis yang mendalam. Sebelum tidur, Alia menatap cermin lagi. Mata yang dulu sembab kini bersinar dengan ketajaman, kecerdikan, dan fokus. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Kalian pikir bisa tenang, tapi aku akan memastikan setiap detik dipenuhi rasa takut, kegelisahan, dan penyesalan. Setiap langkahku terukur, setiap pukulan tepat sasaran, dan kalian tidak akan pernah bisa mengantisipasinya. Di luar, dunia berjalan normal. Orang-orang tidak menyadari bahwa Alia telah memulai perang psikologis yang lebih kompleks dan intens, yang akan menghancurkan keseimbangan rumah tangga Raka dan Madunya. Intensifikasi ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah demonstrasi kekuatan Alia, transformasi rasa sakit menjadi strategi, dan persiapan panggung untuk kehancuran yang lebih dramatis. Malam itu, Alia tidur dengan campuran lega, puas, dan energi membara. Setiap air mata, setiap pengkhianatan, dan setiap luka kini menjadi bahan bakar strategi. Intensifikasi ini hanyalah permulaan dari serangkaian serangan psikologis yang akan memastikan Raka dan Madunya tidak pernah merasa aman lagi. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia siap menghadapi setiap langkah mereka, setiap kesalahan, dan setiap kepanikan yang akan tercipta. Seiring berjalannya hari-hari setelah intensifikasi serangan Alia,
tanda-tanda kekacauan mulai tampak nyata. Apa yang sebelumnya berupa kegelisahan kecil kini berubah menjadi ketegangan yang nyata, mengguncang kehidupan Raka dan Madunya hingga ke akar-akarnya. Alia menyadari bahwa ini adalah momen krusial. Ketika ketakutan mulai mengendalikan mereka, setiap kesalahan akan menjadi bahan pukulan berikutnya. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Suasana di luar terasa normal, burung-burung berkicau, lalu lalang kendaraan terdengar seperti biasa. Namun, bagi Alia, dunia terlihat berbeda. Matanya menatap cermin kamar pengantin, menelusuri pantulan diri sendiri yang kini bersinar dengan ketajaman, fokus, dan tekad. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambut terikat rapi, wajah tanpa riasan tebal, tampilan yang menunjukkan ketenangan di luar, sementara di dalam pikirannya, badai strategi dan dendam terus berkecamuk. Langkah pertama hari itu adalah memantau efek intensifikasi serangan. Alia diam-diam mengamati Raka dan Madunya dari kejauhan. Ia mencatat setiap gestur, cara Madunya menatap layar ponsel, gerak tubuh yang tegang, nada suara yang mulai berubah, bahkan cara Raka menahan napas ketika Madunya panik. Setiap detail kecil menjadi bukti nyata bahwa strategi Alia bekerja, dan dunia mereka mulai runtuh sedikit demi sedikit. Madunya mulai kehilangan kendali. Ia mengirim pesan-pesan panik kepada Raka, menuntut penjelasan, mempertanyakan siapa yang mengawasi mereka, dan bahkan menuduh Raka mungkin terlibat dalam misteri ini. Raka mencoba menenangkan, namun ia sendiri semakin bingung dan gelisah. Ketegangan yang dulunya samar kini menjadi jelas. Pertengkaran mulai pecah, kata-kata kasar terdengar, tatapan curiga menghiasi wajah keduanya. Alia, dari jauh, menilai situasi dengan hati-hati. Ia tidak ikut campur langsung, tetapi setiap reaksi menjadi senjata baru yang bisa ia gunakan di babak berikutnya. Untuk memperdalam kekacauan, Alia memanfaatkan media sosial dan lingkungan sosial mereka. Ia mengunggah petunjuk samar di akun anonimnya, menteg lokasi yang biasa mereka kunjungi, dan menulis komentar halus yang membuat Madunya merasa terpantau. Teman-teman dan kolega mulai memperhatikan tingkah laku Raka dan Madunya, bertanya-tanya tentang perilaku aneh yang mereka tunjukkan. Raka semakin tertekan karena ia menyadari ada banyak mata yang kini menyorot kehidupan pribadinya, tetapi ia tidak tahu dari mana tekanan itu berasal. Siang harinya, Alia mengatur jebakan psikologis tingkat lanjut. Ia menempatkan beberapa bukti samar yang terlihat seperti kesalahan atau kebocoran informasi. Misalnya, foto yang tampak diambil diam-diam, pesan-pesan yang ditinggalkan secara tidak sengaja, dan catatan kecil yang diselipkan di tempat-tempat strategis. Madunya mulai merasa dunia mereka sedang diperhatikan secara terus-menerus, sementara Raka mulai panik karena tidak bisa mengendalikan situasi. Setiap kesalahan mereka diinterpretasikan Alia sebagai peluang emas untuk langkah selanjutnya. Sore hari, pertengkaran di rumah mereka mencapai puncaknya. Madunya menuduh Raka tidak jujur. Raka menuduh Madunya terlalu paranoid, dan suasana rumah berubah menjadi medan perang emosional. Alia menonton dari jauh, merasa puas dengan strategi yang berjalan sempurna. Ia melihat bagaimana ketakutan, curiga, dan panik mulai mengambil alih akal sehat mereka, dan setiap gerak-gerik yang salah menjadi bahan pukulan psikologis berikutnya. Malam itu, Alia duduk di meja kerjanya, menatap semua catatan dan foto yang dikumpulkan. Ia menyusun strategi untuk babak berikutnya, serangan yang akan menembus inti ketakutan mereka, memaksa mereka kehilangan kontrol total, dan memunculkan kekacauan yang tidak bisa mereka hindari. Setiap langkah direncanakan dengan presisi, setiap pukulan diarahkan untuk menghancurkan fondasi emosional mereka. Sebelum tidur, Alia menatap cermin lagi. Mata yang dulu sembab kini penuh cahaya ketajaman, strategi, dan kekuatan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalian pikir bisa bertahan? Kalian pikir rahasia kalian aman? Lihat sekarang, kekacauan yang mulai muncul hanyalah awal. Setiap detik berikutnya akan lebih menghancurkan. Aku akan memastikan kalian tidak pernah merasa aman lagi. Di luar, dunia tampak biasa. Namun rumah tangga Raka dan Madunya kini hancur perlahan, dikendalikan oleh ketakutan, curiga, dan kekacauan yang Alia ciptakan.
Setiap gerakan mereka kini penuh tekanan, setiap kata dipenuhi ketakutan, dan setiap langkah salah menjadi senjata Alia. Kekacauan ini hanyalah bukti bahwa strategi balas dendamnya berjalan sempurna, dan babak berikutnya akan lebih dramatis, lebih menghancurkan, dan lebih mematikan secara psikologis. Malam itu, Alia tidur dengan perasaan campur aduk, lega, puas, penuh energi, dan tekad membara. Setiap luka, setiap pengkhianatan, setiap air mata kini menjadi bahan bakar untuk strategi yang lebih besar. Kekacauan telah dimulai, dan Alia siap menghadapi setiap reaksi, setiap kesalahan, dan setiap kepanikan yang akan lahir dari perang psikologis yang ia ciptakan. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini berdiri di puncak strategi, menatap dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Sejak kekacauan mulai muncul di rumah tangga Raka dan madunya, Alia tahu bahwa momen paling menentukan telah tiba. Serangan pertamanya dan intensifikasi sebelumnya hanyalah pemanasan. Kini saatnya melancarkan pukulan psikologis mematikan, yang akan menghancurkan fondasi kepercayaan, ketenangan, dan stabilitas mereka secara total. Pagi itu, Alia bangun dengan rasa tegang yang bercampur antisipasi. Dunia di luar tampak normal, matahari bersinar, burung berkicau, suara kendaraan terdengar seperti biasa, tetapi di dalam hati Alia, badai strategi dan dendam siap dilepaskan. Ia menatap cermin, memeriksa pantulan diri sendiri. Mata yang dulu sembab kini bersinar tajam, penuh tekad dan perhitungan. Rambutnya disisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar yang menipu, sementara pikirannya sibuk merencanakan setiap langkah pukulan psikologis yang akan menghancurkan Raka dan madunya. Langkah pertama adalah menyusun jebakan mental yang lebih kompleks. Alia mengumpulkan semua bukti, pesan, dan foto yang selama ini ia rekam dan catat. Setiap detail disusun untuk membuat madunya merasa dunia mereka dipantau, dikendalikan, dan tidak aman. Ia menulis pesan yang lebih provokatif, menggunakan nada yang menyiratkan bahwa setiap langkah mereka sedang dianalisis. Pesan itu dikirim secara acak, tidak menuduh langsung, tetapi cukup untuk membuat madunya panik. Madunya bereaksi dengan cara yang Alia harapkan. Jantung berdebar, tangan gemetar, tatapan cemas, dan ucapan yang tergesa-gesa kepada Raka. Raka sendiri mulai kehilangan kesabaran, kebingungan, dan frustrasi karena tidak bisa memahami apa yang terjadi. Alia mencatat setiap reaksi, meneliti nada suara, ekspresi wajah, bahkan perubahan kecil dalam gestur tubuh mereka. Setiap gerakan kecil menjadi senjata untuk langkah berikutnya. Tidak berhenti di situ, Alia memanfaatkan lingkungan sosial mereka sebagai amplifikasi pukulan psikologis. Ia menyebarkan kabar samar melalui teman dan kolega, membuat mereka memperhatikan tingkah laku Raka dan madunya. Setiap desas-desus menambah tekanan sosial yang mereka rasakan. Raka mulai merasa diawasi bukan hanya oleh Alia, tetapi oleh dunia sekitarnya. Madunya semakin panik. Setiap kata dan gerakannya diawasi oleh orang-orang di sekitar, meskipun mereka tidak menyadarinya. Siang harinya, Alia melancarkan serangan psikologis langsung yang lebih dramatis. Ia menempatkan bukti samar di tempat-tempat strategis, foto, catatan, pesan yang terlihat, tidak sengaja, tertinggal. Madunya menemukan bukti itu, kepanikan muncul, dan Raka semakin bingung. Konflik verbal pun tak terelakkan. Pertengkaran pecah dengan nada tinggi, kata-kata tajam terucap, dan rasa curiga merajalela. Alia mengamati dari jauh, merasa puas karena setiap pukulan psikologis tepat sasaran. Selain itu, Alia menambahkan elemen kejutan tambahan. Ia mengirim pesan yang seolah dari orang ketiga, memberi petunjuk bahwa rahasia mereka diketahui lebih luas daripada yang mereka kira. Madunya panik luar biasa. Raka mulai gelisah secara nyata, dan ketegangan mereka kini mencapai puncaknya. Alia menulis ulang catatan strategi, menyesuaikan langkah berikutnya berdasarkan reaksi mereka, memastikan setiap pukulan psikologis berikutnya akan lebih menghancurkan. Malam harinya, Alia duduk di meja kerja, menatap semua catatan, pesan, foto, dan dokumen. Ia merencanakan pukulan psikologis berikutnya dengan presisi tinggi, langkah-langkah yang akan membuat mereka kehilangan kontrol,
merusak kepercayaan, dan menciptakan kekacauan emosional total. Ia merasa puas, bukan karena ingin menyiksa, tapi karena rencananya berjalan sempurna dan setiap langkah menghasilkan efek nyata. Sebelum tidur, Alia menatap cermin kamar sekali lagi. Mata yang bersinar ketajaman kini penuh fokus dan tekad membara. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Setiap pukulan lebih menghancurkan dari sebelumnya. Setiap kesalahan mereka adalah peluang emas. Kalian akan menyesal tidak pernah mengkhianatiku, dan aku akan menikmati setiap detik kehancuran kalian. Di luar, dunia tetap berjalan normal. Tetapi rumah tangga Raka dan Madunya kini benar-benar runtuh secara psikologis. Setiap kata, gerak, dan ekspresi mereka kini penuh ketakutan, curiga, dan panik. Alia telah menciptakan kekacauan yang tidak bisa mereka kendalikan, dan setiap pukulan berikutnya akan menghancurkan lebih dalam lagi. Malam itu, Alia tidur dengan hati campur aduk, lega, puas, dan penuh energi. Setiap luka, air mata, dan pengkhianatan telah diubah menjadi kekuatan untuk strategi yang lebih besar. Pukulan psikologis mematikan ini hanyalah awal dari serangkaian serangan yang akan memastikan Raka dan Madunya tidak pernah merasa aman, tenang, atau nyaman lagi. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini berdiri di puncak strategi, menatap dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Hari itu adalah puncak dari semua strategi Alia. Selama beberapa minggu terakhir, ia telah merancang setiap langkah balas dendamnya dengan presisi, memanfaatkan setiap celah psikologis Raka dan Madunya. Kini, saatnya membawa mereka ke titik terendah, membuat mereka merasakan kepanikan, kebingungan, dan ketidakberdayaan yang absolut. Pagi dimulai dengan Alia bangun lebih awal, jauh sebelum matahari muncul. Kamar tampak sunyi. Hanya terdengar detak jam dan napas Alia yang tenang namun penuh ketegangan. Ia menatap cermin, menelusuri pantulan diri sendiri, mata yang bersinar tajam, wajah tenang namun memancarkan energi penuh strategi, tubuh siap bergerak cepat kapanpun diperlukan. Pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar, sementara pikirannya sibuk merangkai langkah berikutnya. Langkah pertama adalah memperluas tekanan sosial dan psikologis. Alia memanfaatkan teman, kolega, dan lingkungan sekitar mereka untuk menanam keraguan di kepala Raka dan Madunya. Ia menyebarkan informasi samar melalui pesan, media sosial anonim, dan desas-desus halus. Efeknya luar biasa. Madunya semakin panik, sering menangis, gelisah di setiap interaksi, sementara Raka mulai kehilangan kendali, frustrasi, dan tidak mampu menenangkan situasi. Di rumah, ketegangan meningkat. Madunya mulai menyalahkan Raka atas semua hal, menuduhnya tidak jujur, sementara Raka mencoba membela diri tetapi semakin frustasi karena ia tidak tahu siapa yang mengawasi mereka. Alia mengamati dari jauh, mencatat setiap ekspresi, nada suara, bahkan bahasa tubuh terkecil. Setiap gerakan, setiap reaksi adalah bukti keberhasilan strateginya. Siang harinya, Alia menambahkan serangan psikologis langsung. Pesan anonim berisi foto-foto yang tampak diambil diam-diam, catatan kecil yang ditempatkan strategis, dan petunjuk halus yang membuat mereka merasa terus diawasi. Madunya panik, tangannya gemetar, dan suara bergetar ketika berbicara dengan Raka. Raka mulai terlihat kehilangan kesabaran, menutup wajah dengan tangan, dan terkadang menjerit frustrasi. Tidak hanya itu, Alia memanfaatkan lingkungan sosial untuk memperdalam kehancuran psikologis. Ia mengirim sinyal halus kepada teman dekat Raka, memberitahu tentang perilaku aneh mereka tanpa menyebutkan sumber. Teman-teman mulai bertanya-tanya, menatap Raka dan Madunya dengan rasa curiga, menambahkan tekanan sosial yang membuat mereka semakin terpojok. Sore hari, Alia menyiapkan jebakan psikologis tingkat tinggi. Ia membuat situasi di mana Madunya merasa bersalah sekaligus takut. Pesan misterius yang seolah mengetahui rahasia terdalam, bukti samar yang menyingkap kebohongan kecil, dan pengamatan yang tampak, tidak sengaja, tertinggal. Madunya menangis, Raka berteriak frustrasi, dan rumah tangga mereka kini menjadi medan perang emosional yang tak terbendung. Malamnya, Alia menatap semua catatan dan bukti yang dikumpulkan.
Ia menyusun strategi berikutnya. Langkah yang akan membuat mereka tidak hanya kehilangan kendali emosional, tetapi juga reputasi sosial dan psikologi mereka runtuh total. Setiap kesalahan, setiap kepanikan, akan dimanfaatkan sebagai senjata. Alia merasakan kepuasan yang mendalam, bukan dari kebencian semata, tapi dari kecerdikan strategi yang berjalan sempurna. Sebelum tidur, Alia menatap cermin kamar sekali lagi. Mata yang bersinar ketajaman kini penuh tekad dan fokus membara. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Titik terendah kalian akan membuat kalian tersadar bahwa dunia yang kalian anggap aman kini penuh kehancuran. Setiap langkah berikutnya akan lebih menghancurkan dan tidak bisa dihindari. Kalian akan menyesal mengkhianatiku, dan aku akan menikmati setiap detik kehancuran kalian. Di luar, dunia tetap tampak biasa, tetapi rumah tangga Raka dan Madunya kini hancur total secara psikologis. Madunya menangis tanpa henti, Raka kehilangan arah dan kontrol, dan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan, curiga, dan kepanikan. Alia telah berhasil membawa mereka ke titik terendah, memastikan bahwa setiap pukulan berikutnya akan lebih menghancurkan, lebih dramatis, dan mematikan secara psikologis. Malam itu, Alia tidur dengan hati campur aduk, lega, puas, penuh energi, dan tekad membara. Setiap luka, pengkhianatan, dan air mata telah diubah menjadi bahan bakar strategi balas dendam. Titik terendah ini hanyalah babak awal dari kehancuran total yang akan menimpa Raka dan Madunya. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini siap untuk menguasai setiap reaksi mereka, setiap kepanikan, dan setiap kesalahan yang akan tercipta. Seiring malam berganti pagi, Alia menyadari bahwa pukulan psikologis mematikan yang ia lancarkan beberapa hari terakhir telah membuka celah yang sempurna untuk menghancurkan kepercayaan dan reputasi sosial Raka serta Madunya. Kekacauan emosional mereka kini sudah begitu nyata, dan Alia tahu bahwa langkah selanjutnya harus lebih berani, menembus inti kehidupan sosial mereka, membuat mereka terpojok di mata dunia. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Kamar terasa sunyi, namun pikirannya berdenyut cepat, penuh rencana dan perhitungan. Ia menatap cermin kamar pengantin lama, mata yang dulu sembab kini memancarkan ketajaman, fokus, dan kekuatan. Rambutnya disisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar, sementara di dalam pikirannya badai strategi dan dendam siap meledak. Langkah pertama adalah memanfaatkan jaringan sosial Raka. Alia mulai mengirim pesan anonim ke teman-teman dekat, rekan kerja, dan orang-orang yang sering berinteraksi dengan Raka dan Madunya. Pesan-pesan itu bukan hanya berupa ancaman samar, tetapi juga memuat fakta-fakta yang disusun sedemikian rupa agar terdengar seperti kebohongan atau rahasia yang terbongkar. Teman-teman mulai bertanya-tanya, mengamati perilaku mereka dengan curiga, dan memberi komentar di media sosial yang seolah tanpa sadar mempermalukan Raka dan Madunya. Di rumah, ketegangan meningkat drastis. Madunya menangis terseduh-seduh, menuduh Raka tidak jujur dan meremehkannya, sementara Raka mencoba membela diri namun semakin frustrasi karena tidak tahu siapa yang berada di balik serangan psikologis ini. Alia mengamati dari jauh, menilai setiap ekspresi, nada suara, dan bahasa tubuh terkecil. Setiap kesalahan, setiap reaksi panik, menjadi senjata baru untuk langkah berikutnya. Siang harinya, Alia melancarkan serangan sosial langsung. Ia menyiapkan bukti samar yang bisa disalahartikan oleh orang lain, foto yang tampak diambil diam-diam, pesan yang tidak sengaja tertinggal, dan komentar halus di media sosial anonim. Madunya panik luar biasa. Raka semakin gelisah karena tekanan dari teman, keluarga, dan rekan kerja yang mulai menimbulkan pertanyaan tentang perilaku mereka. Konflik verbal pecah dengan nada tinggi, kata-kata tajam mengalir, dan rasa curiga mulai merajalela. Tidak berhenti di situ, Alia menambahkan unsur publikasi sosial. Ia menyebarkan petunjuk yang membuat mereka terlihat tidak jujur, licik, dan tidak dapat dipercaya di mata orang lain. Reputasi Raka dan Madunya mulai runtuh. Mereka dijauhi teman, dikritik di lingkungan sosial, dan bahkan mulai kehilangan posisi sosial yang sebelumnya dianggap aman. Madunya menangis,
Raka semakin panik, dan setiap gerakan mereka dipenuhi tekanan sosial yang tak terlihat namun nyata. Sore harinya, Alia menyiapkan serangan psikologis kombinasi, tekanan dari dalam rumah, pengawasan sosial, dan ancaman anonim. Setiap kesalahan kecil yang mereka buat langsung diperbesar dan dikaitkan dengan pesan atau bukti yang Alia siapkan. Madunya mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Raka kehilangan kendali, dan rumah tangga mereka kini berada di ambang kehancuran total. Malam itu, Alia duduk di meja kerjanya, menatap semua catatan, bukti, dan pesan yang dikumpulkan. Ia merencanakan langkah berikutnya, membuat Raka dan Madunya kehilangan kepercayaan satu sama lain sepenuhnya, sehingga mereka tidak hanya hancur secara sosial, tetapi juga emosional. Setiap kepanikan, setiap curiga, akan dimanfaatkan Alia untuk menghancurkan stabilitas mereka. Sebelum tidur, Alia menatap cermin sekali lagi. Mata yang bersinar ketajaman kini penuh fokus, tekad, dan kekuatan yang membara. Ia berbisik, "Kalian pikir dunia kalian aman? Lihat sekarang, kepercayaan kalian satu sama lain, reputasi kalian, semuanya runtuh. Setiap detik berikutnya akan lebih menghancurkan, dan kalian tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang hilang. Aku akan menikmati setiap detik kehancuran kalian." Di luar, dunia tampak biasa, tetapi rumah tangga Raka dan Madunya kini hancur total secara sosial dan psikologis. Madunya menangis tanpa henti, Raka kehilangan arah, dan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan, curiga, dan tekanan sosial yang menyesakan. Alia telah berhasil membawa mereka ke tahap kehancuran sosial dan psikologis yang mendalam, memastikan bahwa setiap langkah berikutnya akan lebih dramatis, lebih menghancurkan, dan lebih mematikan secara psikologis. Malam itu, Alia tidur dengan campuran lega, puas, energi membara, dan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap luka, pengkhianatan, dan air mata telah diubah menjadi bahan bakar strategi balas dendam. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini berdiri di puncak strategi, menatap dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Sejak pukulan psikologis mematikan dan kehancuran reputasi sosial yang Alia lancarkan, Raka dan Madunya berada di ambang kehancuran total. Rumah tangga mereka yang dulunya tampak rapi dan penuh kontrol kini menjadi medan perang emosional, dipenuhi ketakutan, curiga, dan frustrasi yang tak terbendung. Alia menyadari bahwa saatnya untuk memanfaatkan setiap celah internal mereka, memastikan fondasi hubungan mereka runtuh sepenuhnya. Pagi itu, Alia bangun lebih awal, sebelum fajar menembus langit. Kamar sunyi, udara terasa tegang, namun di dalam dirinya, strategi dan dendam berkecamuk seperti gelombang yang siap meledak. Ia menatap cermin kamar pengantin lama, mata yang dulu sembab kini memancarkan ketajaman, fokus, dan energi penuh perhitungan. Rambutnya disisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar, sementara pikirannya sibuk merencanakan langkah demi langkah kehancuran total rumah tangga Raka. Langkah pertama hari itu adalah memicu konflik internal. Alia menyiapkan bukti-bukti samar yang membuat Raka dan Madunya saling curiga. Foto-foto, pesan, dan catatan halus disusun sedemikian rupa agar tampak seperti kesalahan atau kebohongan satu sama lain. Madunya panik, bertanya-tanya apakah Raka berbohong, sementara Raka mulai mempertanyakan kesetiaan dan kejujuran Madunya sendiri. Ketegangan meningkat, dan rumah mereka kini penuh kata-kata tajam, tatapan curiga, dan ketakutan yang semakin nyata. Siang hari, Alia menambahkan elemen tekanan sosial tambahan. Teman-teman dekat, kolega, dan orang-orang yang berada di lingkungan mereka mulai menanyakan tingkah laku mereka. Desas-desus yang Alia sebarkan mulai menimbulkan konflik tambahan. Raka merasa terpojok oleh tekanan sosial, Madunya semakin panik karena merasa dihakimi oleh dunia luar. Setiap langkah mereka diawasi, setiap kata mereka dikritik, dan setiap gerak mereka diinterpretasikan sebagai bukti kesalahan. Alia juga melancarkan serangan psikologis langsung tingkat tinggi. Ia menempatkan catatan, foto, dan pesan di lokasi strategis di rumah, meja makan, ruang tamu, bahkan kamar tidur. Madunya menemukan bukti-bukti itu secara tidak sengaja, panik, dan menangis terseduh-seduh.
Raka semakin frustasi karena tidak bisa mengendalikan situasi, menjerit, dan mencoba menenangkan Madunya, tetapi semua upaya sia-sia. Rumah tangga mereka kini menjadi medan perang emosional yang tidak terkendali. Selain itu, Alia memanfaatkan komunikasi publik dan media sosial untuk memperluas kehancuran. Pesan-pesan samar, foto-foto, dan bukti yang tampak nyata diunggah secara anonim. Raka dan Madunya terlihat tidak dapat dipercaya, licik, dan tidak stabil di mata teman-teman, keluarga, dan lingkungan sosial mereka. Tekanan sosial bertambah, konflik internal meningkat, dan rumah tangga mereka kini benar-benar runtuh dari dalam. Malam harinya, Alia duduk di meja kerja, menatap semua catatan, bukti, foto, dan pesan yang dikumpulkan. Ia merencanakan langkah selanjutnya, menggunakan setiap kesalahan mereka untuk memicu kehancuran psikologis yang lebih dalam, memastikan mereka tidak hanya kehilangan kepercayaan satu sama lain, tetapi juga rasa aman dan kontrol atas hidup mereka. Setiap kepanikan, setiap pertengkaran, setiap air mata menjadi senjata yang Alia gunakan untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Sebelum tidur, Alia menatap cermin sekali lagi. Mata yang bersinar ketajaman kini penuh tekad membara, fokus, dan kekuatan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalian pikir bisa bertahan? Kalian pikir bisa menyembunyikan rahasia dan kesalahan kalian? Lihat sekarang, rumah tangga kalian hancur, kepercayaan lenyap, dan setiap langkah berikutnya akan lebih menghancurkan. Aku akan menikmati setiap detik kehancuran kalian. Di luar, dunia tampak normal, tetapi rumah tangga Raka dan Madunya kini hancur total secara psikologis dan sosial. Madunya menangis tanpa henti, Raka kehilangan arah dan kontrol, dan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan, curiga, dan kepanikan. Alia telah berhasil membawa mereka ke tahap kehancuran total rumah tangga, memastikan bahwa setiap langkah berikutnya akan lebih dramatis, lebih menghancurkan, dan lebih mematikan secara psikologis. Malam itu, Alia tidur dengan hati campur aduk, lega, puas, energi membara, dan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap luka, pengkhianatan, dan air mata telah diubah menjadi bahan bakar strategi balas dendam. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini berdiri di puncak strategi, menatap dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Seiring waktu berjalan, Alia menyadari bahwa semua strategi, jebakan, dan serangan psikologis yang ia lakukan selama berminggu-minggu kini mulai mencapai titik kritis. Rumah tangga Raka dan Madunya yang sebelumnya tampak stabil kini hancur total, dan Alia tahu momen untuk memunculkan kekacauan puncak telah tiba. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari fajar. Udara masih dingin, sunyi, tetapi pikirannya penuh dengan perhitungan matang. Ia menatap cermin kamar pengantin lama. Mata yang dulu sembab kini bersinar tajam, penuh fokus, tekad, dan energi membara. Rambutnya disisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar, sementara pikirannya sibuk merencanakan pukulan terakhir yang akan membuat Raka dan Madunya kehilangan kendali total. Langkah pertama hari itu adalah memperluas tekanan sosial sekaligus internal. Alia menyebarkan bukti-bukti samar melalui media sosial anonim, pesan, dan catatan yang ditempatkan strategis di rumah mereka. Setiap bukti dibuat agar Raka dan Madunya saling curiga, kehilangan kepercayaan, dan merasa terus diawasi. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka mulai gelisah, dan konflik verbal pecah dengan intensitas tinggi, penuh kata-kata tajam dan tuduhan. Siang harinya, Alia menambahkan jebakan psikologis tingkat ekstrim. Ia membuat situasi di mana Madunya menemukan kesalahan besar yang tampak seperti pengkhianatan Raka, sementara Raka menemukan bukti samar yang menuduh Madunya tidak jujur. Ketegangan meningkat, dan rumah mereka kini menjadi medan perang emosional yang benar-benar tak terkendali. Alia mencatat setiap reaksi, gestur, nada suara, dan ekspresi wajah, memastikan setiap pukulan psikologis tepat sasaran. Alia juga memanfaatkan lingkungan sosial dan reputasi publik untuk memunculkan tekanan maksimum. Teman, kolega, dan orang-orang di sekitar mulai menanyakan perilaku Raka dan Madunya, menilai,
dan memberi komentar yang semakin memperparah rasa bersalah dan kebingungan mereka. Madunya semakin panik, Raka frustrasi, dan mereka semakin tidak mampu mengendalikan situasi. Sore hari, Alia melancarkan serangan psikologis gabungan, bukti fisik yang ditempatkan strategis, pesan-pesan misterius yang seolah mengawasi mereka, dan komentar sosial halus yang membuat mereka merasa dunia menyorot setiap kesalahan mereka. Madunya menangis tanpa henti, Raka kehilangan kesabaran, dan rumah tangga mereka kini benar-benar runtuh dari dalam. Alia merasa puas. Setiap reaksi mereka adalah bukti sukses strategi balas dendamnya. Malamnya, Alia duduk di meja kerjanya, menatap semua catatan, bukti, foto, dan pesan yang ia kumpulkan. Ia merencanakan langkah berikutnya, pukulan psikologis final yang akan membuat mereka kehilangan kendali total, menghancurkan kepercayaan satu sama lain, dan membuat mereka sepenuhnya tak berdaya. Setiap kepanikan, setiap pertengkaran, setiap air mata akan dimanfaatkan untuk memicu kehancuran yang lebih besar. Sebelum tidur, Alia menatap cermin sekali lagi. Mata yang bersinar tajam kini penuh tekad dan fokus membara. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini adalah puncak. Kalian pikir bisa bertahan? Kalian pikir bisa menyembunyikan rahasia dan kesalahan kalian? Lihat sekarang, rumah tangga, kepercayaan, reputasi, semuanya runtuh. Setiap detik berikutnya akan lebih menghancurkan, dan kalian tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan semula. Aku akan menikmati setiap detik kehancuran kalian. Di luar, dunia tampak biasa, tetapi rumah tangga Raka dan Madunya kini berada pada titik kekacauan maksimal. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka kehilangan arah, dan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan, curiga, dan tekanan sosial yang tak terlihat namun terasa nyata. Alia telah berhasil membawa mereka ke tahap puncak kekacauan, memastikan bahwa setiap langkah berikutnya akan lebih dramatis, lebih menghancurkan, dan lebih mematikan secara psikologis. Malam itu, Alia tidur dengan campuran lega, puas, energi membara, dan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap luka, pengkhianatan, dan air mata telah diubah menjadi bahan bakar strategi balas dendam. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini berdiri di puncak strategi, menatap dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Setelah berminggu-minggu merancang setiap langkah, Alia tahu bahwa saatnya untuk melancarkan pukulan final yang akan menghancurkan Raka dan Madunya sepenuhnya. Semua strategi, jebakan psikologis, tekanan sosial, dan manipulasi emosional kini berpuncak, dan setiap reaksi mereka akan dimanfaatkan untuk menciptakan kehancuran total. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Kamar masih gelap, sunyi, hanya terdengar detak jam dan napasnya sendiri. Ia menatap cermin, melihat pantulan mata yang tajam, penuh tekad, dan energi membara. Rambut disisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar, sementara pikirannya sibuk merencanakan langkah final. Setiap detail akan diperhitungkan, setiap kesalahan mereka akan menjadi senjata. Langkah pertama adalah memicu krisis internal terakhir. Alia menyiapkan bukti yang dirancang sedemikian rupa sehingga Madunya akan menganggap Raka mengkhianatinya secara total, sementara Raka menemukan bukti samar yang membuatnya percaya Madunya tidak jujur. Ketegangan meningkat drastis. Rumah tangga mereka berubah menjadi medan perang emosional yang tak tertahankan. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka berteriak frustrasi, dan setiap kata yang diucapkan menambah kebingungan dan ketidakpercayaan. Siang hari, Alia menambahkan serangan sosial publik. Ia menyebarkan informasi samar, foto, dan pesan melalui jaringan sosial yang anonim, membuat teman, kolega, dan keluarga mulai menilai, bertanya, dan menghakimi perilaku Raka dan Madunya. Tekanan sosial bertambah, reputasi mereka runtuh, dan Madunya semakin panik karena merasa dihakimi, sementara Raka kehilangan kendali karena tidak bisa menenangkan situasi. Sore hari, Alia melancarkan serangan psikologis kombinasi final. Bukti fisik ditempatkan di tempat strategis, pesan-pesan misterius muncul di ponsel mereka, dan komentar sosial halus menimbulkan rasa malu serta takut. Madunya panik total, menangis tanpa henti,
sementara Raka frustasi dan kehilangan arah. Rumah tangga mereka kini benar-benar runtuh dari dalam, dan setiap langkah mereka dipenuhi tekanan dan ketakutan yang Alia ciptakan dengan sempurna. Alia juga menyiapkan kejutan terakhir, pesan yang tampak berasal dari pihak ketiga yang mengetahui semua rahasia mereka, bukti foto dan catatan yang seolah tidak sengaja tertinggal, dan desas-desus di lingkungan sosial yang membuat mereka merasa terus diawasi. Madunya menggigil, Raka tampak bingung dan panik, dan rumah tangga mereka kini berada di titik kehancuran maksimal. Malam hari, Alia duduk di meja kerjanya, menatap semua bukti, catatan, dan pesan yang dikumpulkan. Ia merencanakan langkah terakhir, membuat Raka dan Madunya saling menyalahkan, kehilangan kendali emosional, dan tidak bisa mempercayai satu sama lain lagi. Setiap kesalahan, kepanikan, dan air mata mereka akan dimanfaatkan untuk memastikan kehancuran total. Sebelum tidur, Alia menatap cermin kamar sekali lagi. Mata yang bersinar tajam kini penuh fokus, tekad, dan energi membara. Ia berbisik, "Ini adalah puncak balas dendam. Kalian pikir bisa bertahan? Kalian pikir bisa menyembunyikan rahasia dan kesalahan kalian? Lihat sekarang, rumah tangga kalian hancur, kepercayaan lenyap, reputasi hancur, dan setiap detik berikutnya akan lebih menghancurkan. Aku akan menikmati setiap detik kehancuran kalian." Di luar, dunia tampak normal, tetapi rumah tangga Raka dan Madunya kini benar-benar berada di titik kehancuran total. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka kehilangan arah, dan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan, curiga, dan tekanan sosial yang terasa nyata. Alia telah berhasil membawa mereka ke tahap final balas dendam, memastikan bahwa setiap langkah berikutnya akan lebih dramatis, lebih menghancurkan, dan lebih mematikan secara psikologis. Malam itu, Alia tidur dengan campuran lega, puas, energi membara, dan tekad tak tergoyahkan. Setiap luka, pengkhianatan, dan air mata telah diubah menjadi bahan bakar strategi balas dendam. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini berdiri di puncak strategi, menatap dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Seiring malam berganti pagi, Alia menyadari bahwa semua strategi balas dendamnya selama berminggu-minggu kini mulai mencapai tahap kritis. Rumah tangga Raka dan Madunya telah runtuh secara psikologis, dan reputasi mereka hancur di mata lingkungan sosial. Alia tahu bahwa pukulan terakhir yang akan menghancurkan mereka secara mental dan sosial kini harus dilancarkan. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, sunyi, namun pikirannya berdenyut cepat, penuh perhitungan matang. Ia menatap cermin kamar pengantin lama, mata yang dulu sembab kini bersinar tajam, penuh fokus, tekad, dan energi membara. Rambut disisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar, sementara pikirannya sibuk merencanakan pukulan terakhir yang akan membuat Raka dan Madunya kehilangan kendali total dan kehormatan di mata publik. Langkah pertama adalah memicu konflik internal yang ekstrim. Alia menyiapkan bukti-bukti baru yang tampak lebih jelas, seolah mengungkap pengkhianatan masing-masing. Madunya menemukan bukti bahwa Raka tidak jujur dan langsung panik, sementara Raka menemukan bukti yang menuduh Madunya tidak dapat dipercaya. Pertengkaran pecah hebat, rumah mereka menjadi medan perang emosional yang tak terkendali. Kata-kata tajam, tangisan, dan teriakan mengisi setiap sudut rumah. Siang hari, Alia memperluas serangan sosial ke tingkat maksimum. Ia menyebarkan bukti-bukti samar melalui teman, kolega, dan jaringan sosial yang lebih luas. Orang-orang mulai mempertanyakan perilaku mereka, memberi komentar yang membuat Madunya merasa dipermalukan, sementara Raka semakin frustrasi karena tekanan sosial yang bertubi-tubi. Setiap langkah mereka dipantau secara nyata, namun mereka tidak tahu siapa yang menjadi pengawas di balik semua ini. Alia juga menyiapkan serangan psikologis gabungan. Catatan, foto, dan pesan misterius ditempatkan di titik-titik strategis di rumah. Madunya menemukan bukti-bukti itu tanpa sengaja, panik, dan menangis terseduh-seduh. Raka mencoba menenangkan situasi, tetapi tekanan yang Alia ciptakan begitu berat sehingga ia mulai kehilangan kendali emosional.
Rumah tangga mereka kini benar-benar runtuh dari dalam. Sore hari, Alia menambahkan unsur tekanan publik maksimal. Pesan, bukti, dan catatan yang ia sebarkan membuat reputasi mereka di lingkungan sosial jatuh bebas. Teman, kolega, bahkan anggota keluarga mulai menilai, menghakimi, dan menjauhi mereka. Madunya semakin panik, Raka frustrasi, dan keduanya kehilangan rasa aman serta kontrol atas hidup mereka. Malamnya, Alia duduk di meja kerja, menatap semua catatan, bukti, foto, dan pesan yang dikumpulkan. Ia merencanakan langkah terakhir untuk memastikan kehancuran mental dan sosial mereka total, membuat mereka saling menyalahkan, kehilangan kendali sepenuhnya, dan membuat dunia di sekeliling mereka menilai mereka sebagai pasangan yang tidak stabil, tidak jujur, dan tidak dapat dipercaya. Sebelum tidur, Alia menatap cermin sekali lagi. Mata yang bersinar tajam kini penuh fokus, tekad, dan energi membara. Ia berbisik, "Kalian pikir bisa selamat? Rumah tangga, kepercayaan, reputasi, semua telah hancur. Setiap detik berikutnya akan lebih menghancurkan, dan kalian tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan semula. Aku akan menikmati setiap detik kehancuran kalian." Di luar, dunia tampak biasa, tetapi rumah tangga Raka dan Madunya kini benar-benar berada pada tahap kehancuran mental dan sosial total. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka kehilangan arah dan kontrol, dan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan, curiga, dan tekanan sosial yang nyata. Alia telah berhasil membawa mereka ke titik di mana setiap aspek kehidupan mereka hancur, memastikan bahwa setiap langkah berikutnya akan lebih dramatis, lebih menghancurkan, dan lebih mematikan secara psikologis. Malam itu, Alia tidur dengan hati campur aduk, lega, puas, energi membara, dan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap luka, pengkhianatan, dan air mata telah diubah menjadi bahan bakar strategi balas dendam. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini berdiri di puncak strategi, menatap dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Seiring malam berganti fajar, Alia menyadari bahwa semua strategi, manipulasi, dan tekanan yang ia lakukan kini siap untuk pukulan final. Raka dan Madunya telah hancur secara psikologis, emosional, dan sosial. Namun Alia ingin memastikan kehancuran mereka total, tanpa celah untuk bangkit kembali. Pagi itu, Alia bangun lebih awal, sebelum cahaya matahari menembus jendela. Udara sunyi, hanya terdengar detak jam dan napasnya sendiri. Ia menatap cermin, mata yang dulu sembab kini bersinar tajam, penuh fokus, tekad, dan energi membara. Rambut disisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar, sementara pikirannya sibuk merencanakan langkah final yang akan menghancurkan Raka dan Madunya sepenuhnya. Langkah pertama adalah memicu kehancuran internal yang ekstrim. Alia menyiapkan bukti-bukti baru dan catatan yang seolah menyingkap kebohongan terbesar mereka. Madunya menemukan bukti yang membuatnya percaya Raka benar-benar mengkhianatinya, sementara Raka menemukan bukti yang menuduh Madunya tidak dapat dipercaya. Pertengkaran meledak hebat, kata-kata tajam mengalir deras, dan rumah tangga mereka kini menjadi medan perang psikologis yang tak terkendali. Siang hari, Alia memperluas serangan sosial ke titik maksimum. Bukti, foto, dan pesan disebarkan melalui jaringan sosial anonim. Teman, kolega, dan anggota keluarga mulai menilai, menghakimi, dan menjauhi mereka. Madunya semakin panik, Raka frustrasi, dan keduanya kehilangan kendali penuh. Tekanan sosial bertubi-tubi membuat mereka tidak mampu berpikir jernih, dan setiap gerak mereka dimanipulasi Alia untuk menimbulkan kehancuran psikologis tambahan. Alia juga melancarkan serangan psikologis kombinasi final. Bukti fisik ditempatkan di titik strategis di rumah, pesan misterius muncul di ponsel mereka, dan desas-desus di lingkungan sosial membuat mereka merasa terus diawasi. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka tampak bingung dan panik, dan rumah tangga mereka kini benar-benar runtuh dari dalam. Sore hari, Alia menambahkan unsur publikasi sosial terakhir. Informasi samar yang ia sebarkan membuat reputasi mereka hancur total. Teman, kolega,
Bahkan keluarga menilai mereka sebagai pasangan yang tidak stabil, tidak jujur, dan tidak dapat dipercaya. Madunya semakin panik, Raka kehilangan arah, dan mereka tidak bisa lagi mempercayai satu sama lain. Malamnya, Alia duduk di meja kerja, menatap semua catatan, bukti, foto, dan pesan yang ia kumpulkan. Ia merencanakan langkah final, membuat mereka saling menyalahkan, kehilangan kendali sepenuhnya, dan merasa dunia menonton setiap kesalahan mereka. Setiap kepanikan, setiap pertengkaran, setiap air mata akan dimanfaatkan Alia untuk memastikan kehancuran total. Sebelum tidur, Alia menatap cermin kamar sekali lagi. Mata yang bersinar tajam kini penuh fokus, tekad, dan energi membara. Ia berbisik, "Ini adalah pukulan terakhir. Lihat sekarang, rumah tangga, kepercayaan, reputasi, semuanya hancur. Setiap detik berikutnya akan lebih menghancurkan. Aku akan menikmati setiap detik kehancuran kalian." Di luar, dunia tampak biasa, tetapi rumah tangga Raka dan Madunya kini berada pada tahap kehancuran total. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka kehilangan kendali, dan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan, curiga, dan tekanan sosial yang nyata. Alia telah memastikan bahwa setiap aspek kehidupan mereka hancur, dan mereka tidak akan mampu bangkit lagi. Malam itu, Alia tidur dengan hati campur aduk, lega, puas, energi membara, dan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap luka, pengkhianatan, dan air mata telah diubah menjadi bahan bakar strategi balas dendam. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini berdiri di puncak strategi, menatap dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Seiring hari beranjak malam, Alia menyadari bahwa semua strategi, manipulasi, dan tekanan yang ia lakukan kini mencapai klimaks kehancuran. Rumah tangga Raka dan Madunya telah hancur total, reputasi mereka runtuh di mata dunia, dan Alia tahu bahwa saatnya untuk memastikan penyesalan mereka mencapai titik maksimal. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menyelimuti kamar, hanya terdengar detak jam dan napasnya sendiri. Ia menatap cermin, mata yang dulu sembab kini bersinar tajam, penuh fokus, tekad, dan energi membara. Rambut tersisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar, sementara pikirannya sibuk merencanakan pukulan terakhir yang akan membuat mereka menyesal sepanjang hidup. Langkah pertama hari itu adalah memastikan kehancuran internal total. Alia menyiapkan bukti-bukti baru yang tampak seolah menyingkap semua kebohongan besar mereka. Madunya menemukan bukti yang membuatnya percaya Raka benar-benar mengkhianatinya, sementara Raka menemukan bukti yang menuduh Madunya tidak jujur. Pertengkaran pecah hebat, kata-kata tajam mengalir deras. Rumah mereka berubah menjadi medan perang emosional yang tak tertahankan. Siang hari, Alia memperluas serangan sosial ke puncak maksimum. Bukti, foto, dan pesan disebarkan melalui jaringan sosial anonim. Teman, kolega, dan keluarga mulai menilai, menghakimi, dan menjauhi mereka. Madunya semakin panik, Raka frustrasi, dan keduanya kehilangan kendali penuh. Tekanan sosial bertubi-tubi membuat mereka tidak mampu berpikir jernih, dan setiap gerak mereka dimanfaatkan Alia untuk menimbulkan kehancuran psikologis tambahan. Alia juga melancarkan serangan psikologis gabungan akhir. Catatan, foto, dan pesan misterius ditempatkan di titik strategis di rumah. Madunya menemukan bukti itu tanpa sengaja, panik, dan menangis terseduh-seduh. Raka mencoba menenangkan situasi, tetapi tekanan yang Alia ciptakan begitu berat sehingga ia mulai kehilangan kendali emosional. Rumah tangga mereka kini benar-benar runtuh dari dalam. Sore hari, Alia menambahkan unsur publikasi sosial final. Informasi samar yang ia sebarkan membuat reputasi mereka hancur total. Teman, kolega, bahkan anggota keluarga menilai mereka sebagai pasangan yang tidak stabil, tidak jujur, dan tidak dapat dipercaya. Madunya semakin panik, Raka kehilangan arah, dan mereka tidak bisa lagi mempercayai satu sama lain. Setiap aspek kehidupan mereka hancur, dan penyesalan mulai menjerat mereka secara emosional. Malam hari, Alia duduk di meja kerjanya,
menatap semua catatan, bukti, foto, dan pesan yang ia kumpulkan. Ia merencanakan langkah final, membuat mereka menyadari bahwa kehancuran ini sepenuhnya akibat kesalahan dan kebohongan mereka sendiri, sehingga penyesalan menjadi sangat dalam dan abadi. Setiap kepanikan, pertengkaran, dan air mata mereka akan dimanfaatkan untuk memastikan dampak emosional maksimal. Sebelum tidur, Alia menatap cermin sekali lagi. Mata yang bersinar tajam kini penuh fokus, tekad, dan energi membara. Ia berbisik, "Ini adalah tahap akhir. Lihat sekarang, rumah tangga, kepercayaan, reputasi, semuanya hancur. Penyesalan kalian akan menjadi teman seumur hidup. Setiap detik berikutnya akan lebih menghancurkan. Aku akan menikmati setiap detik kehancuran kalian." Di luar, dunia tampak biasa, tetapi rumah tangga Raka dan Madunya kini berada pada tahap kehancuran total dan penyesalan mendalam. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka kehilangan kendali, dan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan, curiga, dan tekanan sosial nyata. Alia telah memastikan bahwa penyesalan mereka akan mengikat mereka selamanya, dan tidak akan ada jalan untuk memperbaiki kerusakan ini. Malam itu, Alia tidur dengan hati campur aduk, lega, puas, energi membara, dan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap luka, pengkhianatan, dan air mata telah diubah menjadi bahan bakar strategi balas dendam. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini berdiri di puncak strategi, menatap dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Seiring hari berganti malam, Alia menyadari bahwa semua rencana balas dendamnya kini mencapai titik kemenangan absolut. Rumah tangga Raka dan Madunya telah hancur total, reputasi mereka runtuh, dan Alia kini menikmati hasil dari semua strategi yang ia susun dengan teliti. Semua luka, pengkhianatan, dan air mata yang ia kumpulkan menjadi bukti keberhasilan balas dendamnya. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menyelimuti kamar. Sunyi, hanya terdengar detak jam dan napasnya sendiri. Ia menatap cermin kamar pengantin lama. Mata yang dulu sembab kini bersinar tajam, penuh fokus, tekad, dan energi membara. Rambut tersisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar, sementara pikirannya sibuk merencanakan langkah untuk menguasai seluruh situasi dan memastikan kemenangan total. Langkah pertama adalah menegaskan kekuasaan secara internal. Alia membuat Raka dan Madunya saling menyalahkan, kehilangan kontrol, dan sepenuhnya tergantung pada situasi yang ia ciptakan. Madunya panik, Raka frustrasi, dan keduanya tidak mampu mengatur strategi atau mempertahankan kendali. Alia mengamati setiap gerak mereka, mencatat reaksi, dan menyesuaikan setiap langkahnya agar kehancuran menjadi maksimal. Siang hari, Alia memperluas pengaruh sosial secara total. Informasi yang ia sebarkan melalui jaringan sosial, teman, dan keluarga membuat reputasi mereka hancur total. Orang-orang mulai menilai, menghakimi, dan menjauhi Raka dan Madunya. Madunya semakin panik, Raka frustrasi, dan mereka kehilangan semua kontrol atas pandangan masyarakat. Tekanan sosial yang Alia ciptakan kini menjadi senjata utama, memastikan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Alia juga melancarkan serangan psikologis kombinasi akhir. Bukti fisik ditempatkan secara strategis, pesan misterius muncul di ponsel mereka, dan komentar sosial halus menimbulkan rasa malu dan takut. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka gelisah, dan rumah tangga mereka kini benar-benar runtuh dari dalam. Alia memastikan bahwa setiap aspek kehidupan mereka berada di bawah pengaruhnya, menciptakan kekuasaan mutlak. Sore hari, Alia menambahkan unsur publikasi sosial puncak. Informasi samar yang ia sebarkan kini menjangkau seluruh jaringan sosial dan komunitas mereka. Reputasi Raka dan Madunya jatuh bebas. Teman, kolega, bahkan keluarga menilai mereka sebagai pasangan yang tidak stabil, tidak jujur, dan tidak dapat dipercaya. Madunya semakin panik, Raka kehilangan arah, dan mereka tidak bisa mempercayai satu sama lain atau mempertahankan kehormatan mereka. Malam hari, Alia duduk di meja kerjanya, menatap semua catatan, bukti,
foto, dan pesan yang ia kumpulkan. Ia merasakan kemenangan penuh. Semua strategi yang ia jalankan selama berminggu-minggu telah berhasil. Raka dan Madunya sepenuhnya hancur, mental, sosial, dan emosional, sementara Alia kini memiliki kontrol mutlak atas situasi. Sebelum tidur, Alia menatap cermin kamar sekali lagi. Mata yang bersinar tajam kini penuh fokus, kekuasaan, dan energi membara. Ia berbisik, "Aku telah menang. Rumah tangga kalian hancur, reputasi kalian lenyap, dan kalian tidak bisa bangkit lagi. Setiap detik kehancuran kalian adalah bukti kekuasaanku. Aku menikmati setiap momen, dan ini baru permulaan." Di luar, dunia tampak biasa, tetapi rumah tangga Raka dan Madunya kini berada pada titik kekuasaan Alia dan kehancuran total mereka. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka kehilangan kendali, dan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan, curiga, dan tekanan sosial nyata. Alia kini berdiri di puncak kemenangan, menikmati hasil dari strategi balas dendam yang ia susun dengan teliti. Malam itu, Alia tidur dengan hati lega, puas, energi membara, dan tekad yang tak tergoyahkan. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini menguasai situasi sepenuhnya, menatap dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Seiring hari berganti malam, Alia menyadari bahwa semua strategi, manipulasi, dan tekanan yang ia lakukan kini mencapai dampak penuh. Rumah tangga Raka dan Madunya hancur total, reputasi mereka lenyap, dan Alia kini menyaksikan efek dramatis balas dendamnya mencapai puncak. Semua luka, pengkhianatan, dan air mata yang ia kumpulkan menjadi bukti keberhasilan balas dendamnya. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menyelimuti kamar. Sunyi, hanya terdengar detak jam dan napasnya sendiri. Ia menatap cermin. Mata yang dulu sembab kini bersinar tajam, penuh fokus, tekad, dan energi membara. Rambut tersisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar, sementara pikirannya sibuk merencanakan langkah untuk memastikan dampak balas dendam maksimal dan tak terlupakan. Langkah pertama adalah mengamplifikasi kehancuran internal. Alia menyiapkan bukti-bukti tambahan yang tampak mengungkap semua kebohongan mereka. Madunya menemukan bukti baru yang membuatnya percaya Raka benar-benar mengkhianatinya, sementara Raka menemukan bukti yang menuduh Madunya tidak jujur. Pertengkaran meledak lebih hebat dari sebelumnya. Kata-kata tajam dan teriakan memenuhi rumah, dan konflik emosional mencapai titik maksimal. Siang hari, Alia memperluas serangan sosial hingga dampak maksimal. Bukti, foto, dan pesan disebarkan melalui jaringan sosial anonim. Teman, kolega, dan anggota keluarga menilai, menghakimi, dan menjauhi mereka. Madunya semakin panik, Raka frustrasi, dan mereka kehilangan kendali penuh. Tekanan sosial yang Alia ciptakan kini menjadi senjata mutlak, memastikan setiap gerak mereka dipenuhi ketakutan, penyesalan, dan rasa malu yang mendalam. Alia juga melancarkan serangan psikologis kombinasi puncak. Catatan, foto, dan pesan misterius ditempatkan di titik strategis di rumah. Madunya menemukan bukti itu tanpa sengaja, panik, dan menangis terseduh-seduh. Raka mencoba menenangkan situasi, tetapi tekanan yang Alia ciptakan begitu berat sehingga ia mulai kehilangan kendali emosional. Rumah tangga mereka kini benar-benar runtuh dari dalam, dan Alia memastikan dampak psikologis maksimum tercapai. Sore hari, Alia menambahkan unsur publikasi sosial dramatis. Informasi samar yang ia sebarkan kini menjangkau seluruh jaringan sosial dan komunitas mereka. Reputasi Raka dan Madunya jatuh bebas. Teman, kolega, bahkan keluarga menilai mereka sebagai pasangan yang tidak stabil, tidak jujur, dan tidak dapat dipercaya. Madunya semakin panik, Raka kehilangan arah, dan mereka tidak bisa lagi memperbaiki citra mereka. Malam hari, Alia duduk di meja kerjanya, menatap semua catatan, bukti, foto, dan pesan yang ia kumpulkan. Ia merasakan kepuasan luar biasa. Semua strategi yang ia jalankan selama berminggu-minggu kini menunjukkan dampak penuh. Raka dan Madunya sepenuhnya hancur, mental,
sosial, dan emosional, sementara Alia menikmati hasil dari balas dendam yang sempurna. Sebelum tidur, Alia menatap cermin sekali lagi. Mata yang bersinar tajam kini penuh fokus, kemenangan, dan energi membara. Ia berbisik, "Aku telah membawa kalian ke titik ini. Rumah tangga kalian hancur, reputasi kalian lenyap, dan penyesalan kalian akan terus membara. Setiap detik kehancuran kalian adalah bukti kekuatanku. Ini adalah puncak balas dendam, dan aku menikmati setiap detik dari kehancuran ini." Di luar, dunia tampak biasa, tetapi rumah tangga Raka dan Madunya kini berada pada titik dampak maksimal. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka kehilangan kendali, dan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan, curiga, dan tekanan sosial nyata. Alia kini berdiri di puncak strategi, menikmati hasil balas dendam yang sempurna, menguasai situasi sepenuhnya, dan melihat dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Malam itu, Alia tidur dengan hati lega, puas, energi membara, dan tekad tak tergoyahkan. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini menguasai situasi secara total, memastikan balas dendamnya menjadi legenda dalam kehidupan mereka. Seiring malam menyelimuti kota, Alia menyadari bahwa semua strategi balas dendamnya kini mencapai titik puncak. Rumah tangga Raka dan Madunya telah hancur total, reputasi mereka runtuh, dan Alia kini menyaksikan kehancuran mereka dalam semua aspek kehidupan, mental, sosial, dan emosional. Ia tahu, saatnya untuk memastikan mereka tidak akan pernah bangkit kembali. Seiring fajar menyingsing, Alia menyadari bahwa semua strategi balas dendamnya kini mencapai klimaks final. Rumah tangga Raka dan Madunya telah hancur total, reputasi mereka lenyap, dan Alia kini berdiri di puncak kemenangan mutlak. Semua luka, pengkhianatan, dan air mata yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu kini menjadi bukti kesuksesan balas dendamnya yang sempurna. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menyelimuti kamar. Sunyi, hanya terdengar detak jam dan napasnya sendiri. Ia menatap cermin. Mata yang dulu sembab kini bersinar tajam, penuh fokus, tekad, dan energi membara. Rambut tersisir rapi, pakaian sederhana namun elegan menampilkan ketenangan luar, sementara pikirannya sibuk menyiapkan langkah terakhir yang akan menutup seluruh babak balas dendam. Langkah pertama hari itu adalah memastikan kehancuran total internal. Raka dan Madunya saling menyalahkan, kehilangan kendali, dan sepenuhnya tergantung pada tekanan yang Alia ciptakan. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka frustrasi, dan keduanya tidak mampu berpikir jernih atau mengatur strategi. Alia mengamati setiap reaksi, mencatat setiap kelemahan, dan menyesuaikan langkah terakhir untuk memastikan mereka tidak bisa bangkit lagi. Siang hari, Alia memperluas serangan sosial hingga klimaks. Bukti, foto, dan pesan tersebar melalui jaringan sosial anonim, menjangkau seluruh komunitas mereka. Teman, kolega, bahkan keluarga menilai, menghakimi, dan menjauhi mereka. Madunya semakin panik, Raka kehilangan arah, dan mereka tidak mampu memperbaiki citra mereka. Tekanan sosial dan psikologis mencapai tingkat maksimum, memastikan kehancuran mental mereka total. Alia juga melancarkan serangan psikologis kombinasi final. Catatan, foto, pesan misterius, dan komentar halus ditempatkan secara strategis. Madunya menemukan bukti tanpa sengaja, panik, dan menangis terseduh-seduh. Raka kehilangan kendali emosional, dan rumah tangga mereka kini runtuh sepenuhnya. Alia memastikan bahwa setiap aspek kehidupan mereka berada di bawah pengaruhnya, menciptakan dominasi total. Sore hari, Alia menambahkan unsur publikasi sosial dramatis terakhir. Informasi samar yang ia sebarkan kini mencapai puncak, menjangkau seluruh jaringan sosial dan komunitas mereka. Reputasi Raka dan Madunya lenyap total. Teman, kolega,
dan keluarga menilai mereka sebagai pasangan yang tidak stabil, tidak jujur, dan tidak dapat dipercaya. Madunya panik total, Raka kehilangan arah, dan mereka tidak memiliki peluang untuk bangkit kembali. Malam hari, Alia duduk di meja kerjanya, menatap semua catatan, bukti, foto, dan pesan yang ia kumpulkan. Ia merasakan kepuasan luar biasa dan kemenangan mutlak. Semua strategi yang ia jalankan selama berminggu-minggu berhasil. Raka dan madunya sepenuhnya hancur, mental, sosial, dan emosional. Sementara Alia kini memiliki kontrol penuh atas situasi dan dunia di sekitarnya. Sebelum tidur, Alia menatap cermin sekali lagi. Mata yang bersinar tajam kini penuh fokus, kemenangan, dan energi membara. Ia berbisik, "Ini adalah akhir. Rumah tangga kalian hancur, reputasi kalian lenyap, dan kalian tidak akan pernah bangkit. Setiap detik kehancuran kalian adalah bukti kekuatanku. Aku telah menutup seluruh babak balas dendam, dan aku menikmati setiap detik dari kehancuran ini." Di luar, dunia tampak biasa, tetapi rumah tangga Raka dan madunya kini berada pada titik kehancuran final. Madunya menangis terseduh-seduh, Raka kehilangan kendali sepenuhnya, dan setiap langkah mereka dipenuhi ketakutan, curiga, dan tekanan sosial nyata. Alia kini berdiri di puncak kemenangan, menikmati hasil balas dendam yang sempurna, menguasai situasi sepenuhnya, dan menatap dunia yang perlahan hancur di hadapannya. Malam itu, Alia tidur dengan hati lega, puas, energi membara, dan tekad tak tergoyahkan. Dari kegelapan lahirlah kekuatan, dan Alia kini menutup siklus balas dendamnya dengan sukses mutlak, membuktikan bahwa setiap luka, pengkhianatan, dan air mata dapat diubah menjadi kekuatan yang menghancurkan musuh sekaligus membebaskan diri. Tamat.